Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Zahra Devina Renaldi. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya datang kami semua ke sini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis jabatan. Sebelumnya saya izin kepada Bapak untuk wawancarai dalam video Pak. Apakah boleh diperkenalkan? Oke. Baik Pak, untuk nama Bapak siapa dan jabatan Bapak apa di kementerian? Baik, nama saya Yusuf Mano di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan ini saya dipercaya oleh pimpinan untuk ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja SDM atau Sumber Daya Manusia atau Keusahaan dan Rumah Tangga. Ini menangani aspek SDM-nya, tata usahanya, administrasi surat menyurat dan rumah tangganya itu urusan kantor ya. Kalau jabatan saya sendiri sebagai jabatan fungsional analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Kalau ketua tim kerja itu tugas tambahan. Apakah boleh jelaskan Pak bagaimana uraian tugas yang dijalani oleh Bapak sendiri di jabatan ini? Baik, kami saat ini menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, merupakan Eselon 3 yang ada di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ada di sini. Sekiranya bisa Pak diceritakan lebih lanjut Bapak mengenai wewenang terkait jabatan ini? Kewenangan kami di sini tentunya yaitu menangani ada 2 tim di bawah kami, yaitu bagian tata usaha, yaitu tadi tim sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga. Dan tim keduanya adalah keuangan dan barang milik negara atau BMN. Itu sebagai job desk kami melaksanakan tugas sehari-hari. Saya sebagai Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan di bawah kelompok substansi program dan evaluasi di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi kami mengerjakan istilahnya semua yang ada di tusi yang ada di kantor ini kan ujungnya dievaluasi ya. Nah ini kami mengerjakan pelaporannya maupun pendataan terkait dengan data-data kinerja yang ada di kantor ini. Nanti akan kami kemas dalam bentuk informasi dan juga laporan. Ini yang sebagai bahan untuk pimpinan ya, sebagai bahan untuk pimpinan terkait dengan kinerja pimpinan dan juga kinerja organisasi. Ya, jadi kan karena kami di evaluasi ya, di bagian evaluasi itu apapun informasinya kan sebenarnya berhubungan ya dengan bagian-bagian yang lain gitu. Jadi kami mau evaluasi juga di bagian kepegawaian, rumah tangga seperti itu kan, baik dari di sana kan ada satu bidang lagi ya di PHSI namanya pengawasan hasil. Nah itu juga ininya juga kami mau evaluasi di bagian-bagian itu juga. Jadi ya kalau dibilang ada hubungannya ya pasti ada hubungan ya, karena evaluasi itu semuanya itu terkait sebenarnya kalau bagian evaluasi. Apakah ruangan atau area kerja Ibu ini cukup untuk Ibu miliki ruangan gerak dalam berpindah posisi? Ya cuma nggak luas banget ya. Satu ruangan itu ada berapa ya? Sekitar 12 orang. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu suhu di ruangan Ibu tuh apakah panas atau dingin atau sudah sesuai Ibu dengan temperaturnya? Dingin sih, tapi bisa di ini juga kok. Kalau dingin, tapi bisa diatur lah ya. Oke, oke. Bisa dikecilkan kalau kedinginan. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Ibu, gimana Ibu menggambarkan kualitas udara di ruangan Ibu? Apakah udaranya bersih atau kotor atau malas gimana Ibu? Udaranya cukup bersih. Ya. Oke, baik Ibu.
apakah ada bau-bau tertentu atau bau-bau khas dari area kerja Ibu? Tidak sih. Oke, baik Ibu. Apakah Ibu merasa area kerja Ibu ini memiliki sirkulasi udara yang baik? Kalau sirkulasi cukup baik. Bapak sempat mention kan kalau ruangan itu cukup terbatas, apalagi kalau seandainya emang lagi waktunya untuk ada pembagian alat-alat gitu Pak, itu kan suka ditaruh di ruang terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak tuh sekiranya ada nggak sih risiko atau bahaya yang terjadi selama Bapak menjabat atau di jabatan Bapak? Oke, kalau dari ketika ada pembagian itu, karena di situ semua ruangan itu memang sempit, jadi terasa sempit karena ada barang-barang. Nah, mungkin ketika saya ataupun personel yang lain butuh bekerja itu harus agak menggeser-geser lagi sedikit-sedikit gitu. Bisa jadi ketika kita menggeser ataupun memindahkan barang dari luar ke dalam itu bisa terjadi resiko cedera, mungkin kesandung ataupun ototnya tertarik atau seperti apa. Tapi saya rasa sih tidak sampai cedera yang mana. Itu kalau ketika ada barang-barang. Tapi untuk jabatan saya sendiri mungkin resiko cederanya ya ketika duduk terlalu lama atau menatap layar